Jadi kalau untuk Pak KC, intinya sih saya udah harap-harap cemas saja. Dan kalaupun memang terjadi sesuatu sama Pak KC, ya saya mengimani aja ya ayat itu bahwa ya kalau mati itu adalah keuntungan lah sama kita. Nggak usah takut banget yang namanya mati, asal kita memang mati di dalam Yesus kan gitu. Dan itu perbedaannya dengan mereka. Kita boleh mati di dalam Yesus, tapi kan kalau mereka mati untuk membunuh orang. Pertanyaannya KC-nya berani nggak Pak? Ya kalau saya bilang Pak Paul, kalau kitanya percaya Pak, kalau kita di dalam Tuhan Yesus mati, KC-nya berani nggak? Lawong ditangkap aja di sawan nangkepnya Pak. Kalau Gilbert goblok nggak Pak? Kalau Gilbert Pak? Oh sama aja Pak Paul. Saya sampai sekarang bosan lah kalau cerita perpuluhan. Apalagi kalau bulan Januari. Iya Gilbert itu malah bukan cuma ngundang, Parangkulan Pak. Sama Habib Rizik sama Yusuf Mansur. Kemarin itu Pak Paul, ada kan istilah di mereka buah sulung. Katanya gaji kita 1 bulan harus dikasih. Itu kan ajaran gila seperti itu ya. Penghasilan kita 1 bulan buah sulung itu harus dikasih. Kan? Ya besok kita mau makan apa? Kalau gaji 1 bulan semua dikasih sama mereka. Jadi kalau untuk orang-orang seperti ini ya kita anggap mereka ini hanya untuk apa sih ya? Ya kalau saya pikir inilah Yudas Iskariot yang sebenarnya. Agen ilmu, gospel, lalu Pak Raja Uti ya. Agen ilmu silakan. Shalom Pak Shalom. Paul. Ya Pak Paul, jadi sebenarnya kan kita simpati juga ya dengan apa yang dialami oleh Pak KC. Cuman kalau teman-teman yang lain bilang kan kita harus jaga keselamatan Pak KC. Kalau menurut saya perbedaan kita dengan mereka itu Pak Paul adalah kita kan memang diajarin ya mati adalah keuntungan. Jadi kalau saya bilang hampir 0,1% lah ya peluang Pak KC itu bisa selamat di penjara. Kita realistis aja. Realistis aja. 0,1%. Jadi nggak mungkin kita bisa menjaga ribuan tangan yang ada di penjara itu. Nah, kalaupun terjadi apa-apa dengan Pak KC, ya saya pikir kita harus mengimani. Dan itu perbedaan kita dengan mereka. Bahwa mati adalah keuntungan. Kalau kita mati di dalam Yesus kan. Nah, kalau untuk Indonesia, saya pikir Pak Paul sudah sulit lah untuk berubah. Ini pengalaman saya ya Pak Paul, minggu lalu. Itu ada PAUD online dari Departemen Pendidikan. Itu namanya Sekolah Merdeka Belajar. Nah, saya ikutin anak saya untuk pertama kali PAUD lewat Zoom. Konyolnya itu Pak Paul, pengajar Zoom-nya itu, dia sudah berbusana Islami, kemudian dia mengucapkan doa secara mereka. Nah, langsung aja itu saya matiin itu langsung Zoom itu. Jadi bayangin Pak Paul, untuk kelas anak-anak PAUD saja, yang masih berumur 2-3 tahun, itu sudah dilakukan doktrinisasi seperti itu. Padahal itu program dari Kementerian Pendidikan, Sekolah Merdeka Belajar katanya. Dan digratiskan, makanya kalau gratis, kebetulan anak saya lagi libur, saya ikutkan Zoom daring. Ternyata pengajarnya membuka sesi belajarnya sudah dengan ketentuan agama mereka. Ya saya matiin langsung itu Zoom-nya. Nanti kan bisa-bisa anak saya bertanya, ini apa berdoa seperti ini? Syukurnya anak saya masih umur 3 tahun dan dia tidak bertanya, dan saya matiin. Jadi memang Indonesia ini udah rusak lah Pak Paul ya. Itu kalau kita lihat itu ada, siapa itu? Si Rudi apa itu ya? YouTuber siapa itu? Namanya Rudi ya? Rudi Yohanes itu. Kok bisa-bisanya ya dengan kejadian Pak KC ini malah sepertinya masih ada sukacita bagi mereka. Jadi untuk sesama kita aja kita udah sulit bersatu, apalagi kita berharap mereka bersatu sama kita. Sesama kita aja udah cakar-cakaran, gimana mereka mau bersatu? Dan hampir setiap malam ya Pak Paul, saya kalau mau tidur selalu saya nonton itu yang namanya Christian Prince. Setiap malam, saya nggak pernah ketemu pagi tanpa malam sebelum tidur saya dengar Christian Prince. Dan memang dari kebiasaan saya seperti itu, ya sudah fatal ajaran mereka Pak Paul. Memang sudah nggak mungkin lah ya diperbaiki bahwa mereka bisa bertoleransi sama kita.
Itu aja sih menurut saya Pak Paul. Kalau di daerah saya ini Pak Paul udah seperti di kota Depok ya. Kalau kita ngontrak rumah itu ditanya agamanya apa. Kalau kita mau pergi ke sekolah ditanya agamanya apa. Jadi udah ke semua bidang memang yang namanya ajaran-ajaran khilafah ini masuk. Dan nggak akan mungkin ya dalam waktu singkat ini ajaran itu hilang. Jadi ya udah. Sesama kita ya kumpul aja di Tapanuli, kumpul di Papua, kumpul di Manado. Nggak bisa deh meminta mereka untuk mengerti kita. Sama aja kita kayak berharap menegakkan benang basah lah kalau meminta Indonesia ini mengerti sama kita. Nggak mungkin, saya pikir impossible banget. Jadi kalau untuk Pak KC, intinya sih saya udah harap-harap cemas saja. Dan kalaupun memang terjadi sesuatu sama Pak KC, ya saya mengimani aja ya ayat itu bahwa ya kalau mati itu adalah keuntungan lah sama kita. Nggak usah takut banget yang namanya mati, asal kita memang mati di dalam Yesus kan gitu. Dan itu perbedaannya dengan mereka. Kita boleh mati di dalam Yesus, tapi kan kalau mereka mati untuk membunuh orang. Pertanyaannya KC-nya berani nggak Pak? Ya kalau saya bilang Pak Paul, kalau kitanya percaya Pak, kalau kita di dalam Tuhan Yesus mati, ke KC-nya berani nggak? Lawong ditangkap aja di sawan nangkepnya Pak. Iya, makanya saya pikir kalau Pak KC itu nggak akan terhindari lah. 0,1% untuk iya, KC-nya berani nggak? Kalau kitanya mah berani Pak. Nah, kalau KC-nya berani apa enggak? Kan itu pertanyaannya kan. Dari ya, sini kan saya kesal sih ya lihat, apalagi kalau kayak seperti apa itu Joshua Tewi itu, aduh itu bullshit banget ya, seperti itu YouTuber seperti itu. Jadi dia namanya YouTube-nya Kalam Kristus, tapi dia mengundang orang-orang seperti Egy Sujana. Ini kan mempermalukan iman Kristen kita gitu loh. Dia pakai namanya Kalam Kristus, tapi dia undang seorang penggila khilafah seperti Egy Sujana. Kalau untuk teman-teman semua yang ada di YouTube ini, channel-channel ini yang pertama kita perlu serang gitu loh, supaya dia jangan terlalu cepat mengaku hamba Tuhan, mengaku membawa nama Kristen, tapi mengada-ngada gitu. Nah, biar mereka kita kasih pelajaran, kita komen di YouTube mereka, tutup mulutmu lah, jangan terlalu cepat-cepat mengatakan kamu hamba Tuhan. Yang jelas-jelas Egy Sujana diundang jadi pembicaranya. Itu kan gobloknya pangkat 3 seperti itu manusia. Ngapain juga ngundang Egy Sujana di YouTube dia? Dan dia mengaku katanya dia. Kalau Gilbert goblok nggak Pak? Kalau Gilbert Pak? Oh sama aja Pak Paul. Saya sampai sekarang bosan lah kalau cerita perpuluhan. Apalagi kalau bulan Januari. Iya Gilbert itu malah bukan cuma ngundang, parangkulan Pak. Sama Habib Rizik sama Yusuf Mansur. Kemarin itu Pak Paul, ada kan istilah di mereka buah sulung. Katanya gaji kita 1 bulan harus dikasih. Itu kan ajaran gila seperti itu ya. Penghasilan kita 1 bulan buah sulung itu harus dikasih. Kan? Ya besok kita mau makan apa? Kalau gaji 1 bulan semua dikasih sama mereka. Jadi kalau untuk orang-orang seperti ini ya kita anggap mereka ini hanya untuk apa sih ya? Ya kalau saya pikir inilah Yudas Iskariot yang sebenarnya. Mereka itu demi Google AdSense, demi penghasilan YouTube, mereka siap itu jual Yesus. Mereka siap jual nama Kristen itu kan. Itu aja sih Pak Paul. Jadi itu memang karena Joshua Tewu sama Saifuddin belajarnya dari Gilbert Pak. Jadi kita mohon maklum saja Pak. Waduh, kalau saya Pak Paul jijik banget mendengar YouTuber semodel mereka gitu. Terlalu obral dengan kata-kata saya hamba Tuhan, saya ini. Aduh, seolah-olah kayak kacang goreng gitu ya predikat hamba Tuhan itu hanya demi YouTube AdSense. Ampun deh pengaruh YouTube AdSense ini sanggup artinya membodoh-bodohi orang dengan label seperti Gilbert. Lihat di video yang terbaru dia berdoa di depan kamera. Dia sekarang ini kita lihat gak ada tuh video dia yang terbaru tentang KC, gak ada Pak. Cek channel Gilbert Lumondong, gak ada dia buat video tentang MKC. Mungkin dia berpikir sekarang saya mau kemana ini, mau ke arah mana, mau ke arah kiri atau kanan. Jadi tawar-menawar kalau iman Kristennya orang-orang seperti ini tawar-menawar aja. Kemana dia pengen, ada duitnya, ya ke situ dulu. Itu sih Pak Paul. Jadi kalau dulu ya, lanjut. Gospel, lalu Raja Uti. Gospel mana Terima gospel? kasih Pak Paul.